Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan viral turis meninggal di hostel karena diare di Bali. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja di Canggu selalu memancarkan warna jingga yang khas. Laut tampak berkilau seperti kaca yang ditaburi emas. Jalanan dipenuhi pejalan kaki, motor sewaan, dan para turis yang membawa papan selancar. Di antara keramaian itu berdirilah sebuah hostel sederhana bernama Clandestino Hostel. Tempat ini bukan hostel mewah, tetapi selalu ramai dengan backpacker dari berbagai negara yang ingin merasakan pengalaman Bali dengan biaya murah. Dindingnya dipenuhi mural warna-warni dan suara musik santai yang tak pernah benar-benar padam. Di tengah suasana itu, seorang perempuan muda asal Cina bernama The King Zuoga baru saja tiba. Dari raut wajahnya, ia terlihat sangat bersemangat. Ia membawa ransel besar dan sebuah kamera kecil yang selalu tergantung di lehernya. Sejak pagi ia sudah menjelajahi pantai Batu Bolong, memotret ombak, dan merekam video untuk vlog perjalanan yang baru beberapa minggu ia mulai bangun. Saat malam tiba, hostel mengadakan makan malam bersama seperti biasanya. Para tamu turun satu persatu, berkumpul di meja panjang. Aroma nasi goreng, mie pedas, dan sate ayam memenuhi udara. Mereka saling tersenyum, saling mengenalkan diri, lalu bertukar cerita tentang rencana perjalanan masing-masing. The King duduk di sisi kanan meja, bersebelahan dengan dua turis dari Australia yang baru saja kembali dari surfing. Mereka tertawa, saling membandingkan ombak hari itu yang katanya cukup besar dan menantang. The King, meski tidak terlalu lancar berbahasa Inggris, tetap berusaha mengikuti percakapan sambil sesekali menyuap makanan. Namun setelah beberapa menit, ia berhenti. Sendoknya terhenti di udara. Dari wajahnya tampak sesuatu yang aneh. Seperti ada gelombang mual yang tiba-tiba naik dari perutnya. Ia meletakkan sendok perlahan dan menatap piringnya seperti seseorang yang kehilangan selera mendadak. Suasana makan masih ramai dan tak ada yang menyadari perubahan ekspresinya. Sampai ia memegang perutnya dan berdiri dengan terburu-buru. Seorang backpacker dari Jerman yang duduk di seberangnya sempat bertanya dengan nada khawatir. "Hey, are you okay?" The King mengangguk pelan tetapi langkahnya tidak stabil. Ia berjalan cepat menuju kamar mandi. Beberapa orang mulai menoleh. Namun kegiatan makan kembali menggema. Musik di dapur hostel kembali menenggelamkan kecemasan kecil tadi. Beberapa menit kemudian, suara muntah terdengar samar dari balik pintu kamar mandi. Terdengar jelas. Namun karena toilet umum hostel sering memang ramai, orang-orang menganggapnya biasa. Tetapi seseorang akhirnya menyadari bahwa suara itu berlangsung terlalu lama dan terlalu sering. Salah satu staf hostel mengetuk pintu dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Beberapa tamu mulai berbisik, saling melihat satu sama lain. Ada pula yang merasa perutnya ikut tidak enak, tetapi mereka mencoba mengabaikannya karena menganggap hanya masalah makanan pedas. Ketika The King keluar dari kamar mandi, wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan tubuhnya gemetar ringan. Ia berusaha tersenyum ketika staf hostel bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Tetapi bibirnya bergetar terlalu kuat. Ia hanya menggeleng dan berjalan kembali ke kamarnya. Di lorong, ia bersandar pada dinding sebentar. Nafasnya pendek dan tidak stabil. Seorang turis perempuan lain yang kebetulan lewat berhenti dan menatapnya dengan prihatin. "You sure you're alright, you don't look well?" The King mencoba berkata iya. Tetapi suaranya terlalu serak. Ia hanya menunduk dan melanjutkan langkah. Lorong hostel panjang, lampunya temaram, dan suara musik dari dapur terdengar samar-samar semakin jauh. Setiap langkah terasa seperti ratusan batu menumpuk di pundaknya. Ketika akhirnya tiba di kamarnya, ia langsung rebah di tempat tidur bawah bunk bed. Teman sekamarnya yang bernama Alicia, seorang backpacker asal Kanada, sedang menulis jurnal perjalanan dan terkejut melihat kondisi The King. "Wah, what happened, you look really sick?" The King hanya mengangkat tangan kanannya seperti memberi isyarat bahwa ia butuh waktu. Alicia dengan cepat mengambil botol air mineral di meja dan memberikannya. Namun ketika The King meneguknya, air itu hampir langsung kembali naik.
Ia menutup mulutnya dengan tangan dan menahan muntah yang seakan memaksa keluar. Alicia panik. Ia melompat bangkit dan mengambil handuk kecil untuk mengusap keringat dingin yang mulai mengalir di dahi The King. Perempuan itu semakin pucat. Kulitnya dingin seperti terkena angin malam. Seluruh suasana kamar menjadi tegang. Lampu kuning redup menambah rasa gelisah. Udara yang lembab membuat napas semakin sulit. Bunyi detak kipas angin tua yang berputar perlahan seakan menjadi pertanda buruk yang tak terjelaskan. Di luar kamar, suara langkah tergesa terdengar. 3 tamu lain berlarian menuju kamar mandi. Wajah mereka menahan rasa mual yang sama. Ada yang memegang perut, ada yang menutup mulut. Keriuhan mulai terasa. Beberapa orang bertanya-tanya, ada apa ini, kenapa banyak yang tiba-tiba sakit? Sementara itu, di dalam kamar, The King semakin gemetar. Alicia menatapnya dengan ketakutan yang mulai berubah menjadi kepanikan nyata. This is not normal. You need help. You need a clinic. Right now. Namun The King hanya menutup mata, menarik nafas pendek dan terputus-putus, seolah seluruh kekuatan dalam tubuhnya sedang terkikis cepat. Malam itu, tanpa ada seorang pun yang menyadari, tragedi sedang mulai tumbuh dalam diam. Suasana malam di Clandestino Hostel berubah drastis hanya dalam 1 jam. Dari awalnya riuh oleh canda para backpacker, kini lorong-lorongnya dipenuhi bisik-bisik cemas dan suara langkah kaki yang tergesa. Lampu hostel yang redup membuat bayangan para tamu tampak lebih panjang, seperti menambah nuansa mencekam yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Alicia, yang masih berada di sisi tempat tidur The King, mulai kehilangan ketenangan. Perempuan itu memegang tangan The King yang semakin dingin. Nafas The King berat dan tidak teratur. Sesekali dadanya naik turun cepat seperti orang yang baru selesai berlari sangat jauh. Alicia mencoba berbicara, tetapi suara The King tak lagi jelas. Kata-katanya bergumam, pecah, dan tak dapat dipahami. Please, you need to stay awake. Look at me. Stay awake. Okay. Tetapi mata The King berkedip sangat lambat, seperti kelopak matanya berat ribuan kilogram. Di luar kamar, suara-suara semakin ramai. Seseorang muntah keras di kamar mandi hingga terdengar bergema ke seluruh lorong. Ada yang memukul pintu dan berteriak meminta tisu atau air. Staf hostel mulai kewalahan. 2 staf berada di dapur, memeriksa makanan yang tadi disajikan, sementara 2 lainnya berlarian membawa ember dan kain pel untuk membersihkan muntahan yang berceceran. Situasi itu seperti ledakan panik yang merambat cepat dari satu tamu ke tamu lain. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alicia akhirnya bangkit. Ia keluar ke lorong, mencari bantuan. Ketika membuka pintu kamar, udara lembab bercampur bau muntahan langsung menyergap wajahnya. Seorang turis pria dari Belanda sedang bersandar di dinding sambil memegangi perut. Tubuhnya terlihat lemas. Ia mencoba tersenyum ketika melihat Alicia, tetapi segera wajahnya menegang dan ia berlari ke kamar mandi lagi tanpa sempat berkata apa-apa. Alicia melihat staf hostel berambut keriting sedang menenangkan sekelompok turis lain. We are trying to call a doctor. Please wait. Just drink water and stay calm. Namun dari ekspresi wajah staf itu, jelas ia sama sekali tidak tenang. Alicia mendekatinya dengan suara bergetar. Please, my roommate is really sick. She cannot stand. She is shaking and she cannot breathe well. Staf itu menatapnya dengan panik. Can she walk? Alicia langsung menggeleng. No more. She is too weak. Please do something. Staf itu menggigit bibir, lalu berlari ke ruang resepsionis. Telepon hostel tampak sudah diangkat oleh staf lain, mencoba menghubungi klinik terdekat. Tetapi seperti yang sering terjadi di daerah wisata yang padat, klinik malam itu penuh. 2 turis lain dari hostel berbeda baru saja dibawa oleh ambulans, sehingga mereka harus menunggu. Alicia kembali ke kamar. Ia duduk di samping The King lagi dan menggenggam tangannya. Tubuh The King semakin lemah, keringat dingin mengalir dari dahinya. Dalam cahaya redup, wajahnya terlihat kosong dan tak bertenaga. You need to go to a doctor. You hear me, please stay with me. Namun suara Alicia tenggelam oleh keributan di luar. Di ujung lorong, seorang backpacker dari Polandia berteriak memanggil staf. Tubuhnya gemetar hebat dan ia terjatuh ke lantai.
Dua orang menolongnya dan membawanya ke sofa di ruang bersama. Panik mulai berubah dari bisik-bisik menjadi teriakan. Suara musik yang biasanya mengisi ruang hostel sudah dimatikan, digantikan oleh alarm kecil dari salah satu ponsel yang berbunyi tanpa sengaja. Sementara itu, di kamar, The King mulai mengalami hal yang lebih mencemaskan. Nafasnya terputus-putus. Matanya setengah terbuka namun tidak fokus. Alicia mengguncangnya perlahan, mencoba membuatnya tetap sadar. Namun tubuh The King terlalu lemah untuk merespons. Ketika Alicia membuka botol air kedua dan mencoba menyuapkannya, air itu hanya menetes dari bibir The King dan membasahi bantal di bawah kepalanya. Alicia menahan air matanya. Ia bukan hanya takut, tetapi merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Seorang tamu laki-laki dari Inggris tiba-tiba masuk ke kamar setelah melihat pintu terbuka. "Is she the one who was vomiting earlier?" Alicia mengangguk cepat. "Do you have any first aid kit? Do you know what to do?" Pria itu menghela nafas panjang. "I think she is dehydrated. Badly. Very badly. She needs medical help now." Alicia menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata itu seperti pukulan keras yang menyadarkannya bahwa keadaan sudah jauh lebih serius daripada yang ia kira. Pria itu mengambil ponsel dan mencoba menelepon ambulans secara mandiri. Tetapi sinyal di lorong itu buruk dan panggilan terus gagal. Ia berlari keluar menuju balkon agar sinyal lebih kuat. Di kamar, Alicia kembali memegang tangan The King. "Please, hold on. Please, stay awake." Suara di luar semakin riuh. Beberapa tamu duduk di lantai lorong. Wajah pucat, tubuh gemetar. Ada yang menangis. Ada yang berdoa. Ada yang hanya menatap kosong, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Langkah staf hostel terdengar tergesa dari resepsionis menuju kamar. "We got a clinic. They say she can come. But we must bring her now." Alicia berdiri cepat. "She cannot walk. Help me carry her." Mereka mendekati tempat tidur bersama. Staf hostel menunduk, memegang bahu The King, sementara Alicia memegang kaki dan pinggulnya. Namun ketika mereka mulai mengangkat, tubuh The King terkulai tanpa tenaga, seperti boneka kain yang kehilangan isi. Alicia terisak pelan. "Please, please do not leave us. Not like this." Tanpa disadari siapapun di hostel itu, malam tersebut baru saja memasuki titik paling kelam. Sebuah tragedi sedang merayap perlahan di balik dinding-dinding hostel, mengintai tanpa suara, dan tak ada seorang pun yang benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi berikutnya. Lorong hostel yang sebelumnya riuh oleh gelak tawa kini berubah menjadi jalur kepanikan. Lampu-lampu temara memantulkan bayangan tubuh orang-orang yang berlarian. Suara muntahan, langkah kaki tergesa, dan helaan napas berat bergema seperti badai yang meledak di ruang sempit itu. Saat Alicia dan dua staf hostel mencoba mengangkat tubuh The King, mereka baru menyadari betapa ringannya tubuh itu. Ringan bukan karena sehat, tetapi karena lemah. Seolah seluruh energi telah tersedot dari dalam diri perempuan itu. Alicia memegang pundak The King. Tangan itu dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Ia memanggil dengan suara yang bergetar. "Please, stay with us. Wake up. Look at me, please." Tetapi mata The King tetap terpejam. Hanya bergerak sedikit saat tubuhnya diguncang. Nafasnya semakin pendek, seperti seseorang yang mencoba menarik udara dari ruang yang semakin menipis. Dua staf hostel membawa selimut tipis dan membungkus tubuh The King sebelum mengangkatnya. Mereka menggotongnya keluar kamar, melewati lorong penuh tamu yang duduk, terbaring, atau memegangi perut masing-masing. Beberapa menatap dengan rasa takut. Beberapa lain menunduk dan berdoa dalam bahasa mereka sendiri. Langkah mereka tergesa. Lantai hostel terasa licin di beberapa titik akibat muntahan yang belum sepenuhnya dibersihkan. Alicia hampir tergelincir, tetapi staf di sampingnya sigap memegang siku agar ia tetap seimbang. Saat mereka mendekati pintu depan, udara malam Bali menerjang masuk. Udara itu lembab, hangat, tetapi entah mengapa terasa lebih dingin malam itu. Suara dari jalan raya terdengar samar, suara motor, klakson, dan nyanyian pantai yang jauh. Namun bagi Alicia, semua itu terdengar mengecil. Yang tersisa hanya suara napas The King yang berat dan perlahan memudar.
Staf hostel melambaikan tangan, memanggil seorang pengemudi ojek daring yang sedang mangkal dekat hostel. Pengemudi itu mendekat dengan wajah bingung melihat ada perempuan yang hampir pingsan dalam pelukan mereka. We need to get to the nearest clinic. Now. Please help us. Pengemudi itu melihat kondisi The King, lalu mengangguk cepat. I can take her. But she needs to sit. Can she sit? Alicia langsung menggeleng. No more. She cannot even hold her head up. Pengemudi itu terdiam sejenak. Wajahnya tegang. Ia melirik motor kecilnya, lalu kembali menatap mereka. I can try to carry her. But you need to hold her thick. Very thick. Keputusan itu berbahaya. Tetapi waktu tidak memberi pilihan lain. Mereka mengangkat tubuh The King ke atas motor. Alicia naik di belakang, memeluk tubuh The King dari sisi samping, memastikan kepala perempuan itu tidak jatuh ke belakang. Staf hostel menahan napas, membantu menstabilkan posisi mereka. Saat motor mulai bergerak, getaran mesin membuat tubuh The King sedikit bergoyang. Alicia memeluknya lebih erat, takut perempuan itu terhempas dari motor kapan saja. Jalanan Canggu malam itu tidak begitu ramai, tetapi cukup banyak kendaraan yang melintas. Lampu-lampu dari toko, kafe, dan restoran pinggir jalan berkelebat cepat. Alicia melihat semuanya seperti lukisan bergerak yang penuh warna. Namun tidak ada satupun yang bisa ia nikmati. Yang ada hanya rasa takut yang menekan dadanya. Di tengah perjalanan, motor tiba-tiba berhenti mendadak di depan lampu merah. Alicia hampir kehilangan pegangan. Sorry. Traffic. Stay still. Alicia menggigit bibir. Ia menatap wajah The King yang bersandar pada bahunya. Nafas itu makin lemah, makin lambat. Alicia menepuk pipi perempuan itu perlahan. Please, don't stop. Please, don't leave me. Please. Motor melaju lagi. Deru angin menampar wajah mereka. Di kejauhan, papan tanda klinik kecil terlihat. Cahaya biru dari tulisan neon itu berdenyut, seperti harapan terakhir di tengah malam yang semakin gelap. Ketika mereka tiba di depan klinik, dua perawat langsung keluar begitu melihat kondisi The King. Mereka membawa tandu kecil. Alicia turun dari motor dengan cepat, hampir jatuh karena kakinya gemetar hebat. Mereka meletakkan tubuh The King di atas tandu, lalu membawanya masuk ke dalam klinik. Ruang klinik itu sederhana. Bau obat dan disinfektan menusuk hidung. Lampunya putih terang, menyilaukan mata yang baru saja keluar dari gelap. Perawat memasang oksigen dengan cepat, memeriksa denyut nadi, dan melihat reaksi pupil. Seorang dokter datang terburu-buru. Wajahnya tegang. How long has she been like this? Alicia mengusap wajahnya, mencoba mengingat. Since dinner. She vomited a lot. Diarrhea. She cold drink. She is very weak. Please help her. Dokter mengangguk cepat dan memanggil perawat untuk menyiapkan infus. Namun ketika perawat ingin memasang jarum, ia berhenti sejenak. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena kulit tangan The King terlalu dingin, hampir seperti es. Dokter memeriksa denyut lagi. Wajahnya berubah. Serius. Keras. Beda dari sebelumnya. We need to do this fast. She is extremely dehydrated. Namun saat jarum infus hendak menembus kulit, tubuh The King tiba-tiba tersentak pelan. Napasnya berhenti sebentar lalu kembali dalam tarikan pendek yang tidak stabil. Alicia menjerit kecil. Please don't. Please stay alive. Tetapi tubuh itu kembali diam. Terlalu diam. Dokter memanggil dua perawat lain. Mereka mulai melakukan tindakan cepat. Oksigen dinaikkan. Denyut dicek ulang. Lampu monitor dinyalakan. Suasana ruang kecil itu berubah menjadi medan perjuangan yang sunyi namun sengit. Alicia berdiri memegangi mulutnya, menahan tangis yang sudah tak tertahankan. Ia melihat tangan dokter bergerak cepat. Namun ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tubuh The King tidak lagi merespons meski dokter terus memanggil namanya. Beberapa detik terasa seperti menit. Beberapa menit terasa seperti satu malam penuh. Dan dalam keheningan paling dalam itu, Alicia merasakan sesuatu yang merobek hatinya. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Ia tahu,
Dan ia tidak siap menerima kenyataan itu. Di dalam klinik kecil itu, waktu seolah bergerak dalam diam. Alicia berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Dokter dan 2 perawat terus mencoba menyelamatkan The King. Suara alat medis berbunyi putus-putus, seperti memberi tanda bahwa tubuh perempuan itu semakin melemah. Dokter menatap monitor sambil menekan dada The King beberapa kali. Perawat memasang oksigen lebih kuat. Yang lain menyiapkan cairan infus tambahan. Namun tubuh itu tetap tak bergerak, seperti tenggelam dalam keheningan yang dalam. Alicia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tetapi ia berusaha menahan suara agar tidak mengganggu. Please, just one more chance. Please. Namun dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter menghentikan gerakannya. Ia berdiri perlahan, melepaskan sarung tangan, lalu menunduk sebentar. Suasana ruangan berubah menjadi sunyi total. Alicia mengangkat wajahnya, melihat tubuh The King yang terbaring tanpa gerak, lalu menatap dokter dengan tatapan penuh harap, meski ia tahu jawaban yang akan datang. Dokter mendekatinya, berbicara dengan nada pelan. "I'm sorry. We tried everything. She is gone." Kata itu menghantam Alicia seperti gelombang besar yang menghancurkan. Kakinya melemah, hampir jatuh. Perawat membantunya duduk. Suara tangisnya pecah tak tertahan. Sementara tubuh The King dibaringkan dengan kain putih menutupi wajahnya. Di luar klinik, staf hostel yang tadi ikut mengantar menunduk dalam-dalam. Ia merasakan dada sesak melihat Alicia menangis. Ia tahu malam itu akan menjadi berita besar. Berita yang akan mengguncang Bali dan seluruh wisatawan yang mendengarnya. Saat fajar mulai muncul, kabar itu menyebar cepat. Grup wisatawan di media sosial ramai membahas kejadian tersebut. Banyak yang mengunggah tentang hostel di Canggu yang mendadak penuh tamu sakit parah. Ada yang menuduh makanan terkontaminasi. Ada yang menyalahkan pengelolaan hostel. Ada yang mengatakan ini karena cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Namun satu hal pasti. Kematian seorang turis muda di Bali bukanlah berita kecil. Dan peristiwa malam itu akan menjadi awal dari badai panjang. Sebuah kisah yang akan dibicarakan banyak orang selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sementara itu, Alicia duduk di kursi klinik, memandangi tubuh sahabat barunya yang baru ia kenal 1 hari, namun kini telah pergi selamanya. Bulir air mata terus jatuh, tanpa mampu ia hentikan. "I'm sorry. I'm so sorry." Suaranya pecah, hatinya retak, dan dunia masih terus berputar, seolah tidak terjadi apa-apa. Situasi kampung semakin stabil setelah kejadian aneh itu. Warga yang sebelumnya takut kini mulai beraktivitas kembali, meski tetap merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Malam terakhir, Pak Rahmat dan Pak Jaya kembali memeriksa area sekitar sungai sambil membawa penerangan seadanya. Saat mereka tiba di lokasi pohon besar yang awalnya mengeluarkan cahaya misterius, mereka justru menemukan tanah yang retak seperti baru digali, namun bukan oleh manusia. Ada jejak seperti cakaran panjang, tertanam dalam tanah basah. Keduanya saling menatap, berusaha menahan rasa takut. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang berputar, meski pepohonan tidak bergerak sama sekali. Dari kejauhan, suara itu makin mengeras seperti hembusan berat yang mengawasi. Namun anehnya, setelah beberapa detik, semuanya kembali sunyi. Terlalu sunyi. Pak Rahmat hanya berkata, "Sepertinya, ini bukan urusan kita lagi." Keduanya segera kembali ke kampung. Warga sepakat untuk tidak lagi mendekati area tersebut. Mereka percaya apapun yang muncul malam itu sudah pergi, atau mungkin hanya menunggu waktu untuk kembali. Cerita ditutup dengan suara angin pelan yang berhembus melewati rumah-rumah warga, seolah memberi peringatan bahwa misteri malam itu belum sepenuhnya berakhir.